Assalamualaikum semua teman-teman, dan selamat pagi semuanya. Saya saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas presentasi saya, yaitu tentang genetika algoritma. Baiklah, langsung saja. Apa itu genetika algoritma? Algoritma genetika atau genetic algorithm GA adalah metode optimasi dan pencarian yang terinspirasi dari proses evolusi biologis seperti seleksi alam, mutasi, dan rekombinasi genetik. Algoritma ini digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah kompleks dengan meniru cara organisme berkembang melalui generasi yang lebih baik. Algoritma genetika adalah sebuah metode dalam kecerdasan buatan yang digunakan untuk mencari solusi terbaik dari suatu masalah dengan meniru cara kerja evolusi di alam. Bagaimana cara kerjanya? Bayangkan, kita ingin menemukan jawaban terbaik untuk suatu masalah. Misalnya, menemukan rute perjalanan terpendek atau menyusun jadwal kerja yang efisien. Algoritma genetika bekerja seperti evolusi dalam biologi, di mana individu yang lebih kuat, solusi yang lebih baik akan bertahan dan berkembang, sedangkan yang lemah akan tersingkir. Langkah-langkah algoritma genetika. 1. Inisialisasi populasi. Membuat beberapa solusi awal secara acak atau disebut individu atau kromosom. 2. Evaluasi atau fitness one shot. Menilai seberapa baik setiap solusi dalam menyelesaikan masalah. 3. Seleksi atau selection. Memilih solusi terbaik untuk berkembang biak ke generasi berikutnya. 4. Crossover atau rekombinasi. Menggabungkan dua solusi terbaik untuk menciptakan solusi baru yang lebih baik. 5. Mutasi atau mutation. Mengubah sebagian kecil solusi agar lebih bervariasi dan menghindari kebuntuan. 6. Iterasi atau mengulang proses. Langkah-langkah di atas diulang sampai ditemukan solusi yang optimal. Contoh sederhana. Misalnya, kita ingin membuat jadwal kuliah yang paling efisien. Kita mulai dengan beberapa jadwal acak. Jadwal yang lebih baik atau dengan lebih sedikit tabrakan jadwal akan dipilih. Jadwal terbaik akan dikombinasikan untuk membuat jadwal yang lebih baik lagi. Proses ini terus berulang sampai ditemukan jadwal yang paling optimal. Problem statement. Kenapa algoritma genetika berguna? Bisa menemukan solusi terbaik dari banyak kemungkinan. Tidak perlu mencoba semua kemungkinan satu per satu. Cocok untuk masalah yang kompleks dan sulit dipecahkan
dengan cara biasa. Contoh penerapan di dunia nyata. Optimasi rute. Menentukan rute tercepat untuk pengiriman barang. Machine learning atau menyesuaikan parameter model agar lebih akurat. Robotika. Membantu robot belajar cara bergerak lebih efisien. Keuangan. Mengatur investasi saham agar lebih menguntungkan. Dengan pendekatan berbasis evolusi, algoritma genetika membantu kita menemukan solusi optimal tanpa harus mencoba semua kemungkinan satu persatu. Sejarah algoritma genetika. Algoritma genetika atau genetic algorithm (GI) pertama kali dikembangkan pada tahun 1960-an oleh John Holland, seorang ilmuwan komputer dari Universitas Michigan, Amerika Serikat. Konsepnya didasarkan pada teori evolusi Charles Darwin, khususnya prinsip seleksi alam dan genetika. Awal perkembangan 1960-an, John Holland mulai merancang konsep komputasi evolusioner. Dia mengembangkan teori dasar tentang bagaimana komputer dapat meniru evolusi biologis untuk mencari solusi optimal. 1975, Holland menerbitkan buku berjudul Adaptation in Natural and Artificial Systems. Buku ini menjadi dasar utama dalam perkembangan algoritma genetika. Perkembangan lanjutan 1989, David E. Goldbrecht, salah satu murid Holland, menerbitkan buku Genetic Algorithms in Search, Optimizations, and Machine Learning. Buku ini membantu mempopulerkan algoritma genetika di berbagai bidang, termasuk optimasi, machine learning, dan robotika. 1990-an sampai sekarang, algoritma genetika semakin berkembang dengan variasi yang lebih canggih, seperti parallel genetic algorithm, hybrid genetic algorithm, dan adaptive genetic algorithm. Banyak diterapkan dalam bidang seperti kecerdasan buatan, bioinformatika, pengolahan citra, dan keuangan. Inspirasi dari evolusi biologi. Algoritma genetika terinspirasi dari cara evolusi terjadi di alam. Dalam biologi, evolusi terjadi melalui proses seleksi alam, mutasi, dan rekombinasi genetik. Algoritma genetika meniru prinsip-prinsip ini untuk menemukan solusi terbaik dalam suatu masalah. Konsep evolusi dalam biologi. 1. Seleksi alam. Makhluk hidup yang lebih kuat
dan cocok dengan lingkungannya akan bertahan dan berkembang biak. Dalam algoritma genetika, individu dengan nilai fitness terbaik akan dipilih untuk menghasilkan generasi berikutnya. 2. Mutasi. Dalam biologi, mutasi terjadi ketika gen berubah secara acak yang bisa menciptakan sifat baru. Dalam algoritma genetika, mutasi dilakukan untuk memperkenalkan variasi dalam populasi agar tidak terjebak dalam solusi yang kurang optimal. 3. Rekombinasi atau crossover. Dalam biologi, rekombinasi genetik terjadi ketika dua individu menghasilkan keturunan dengan kombinasi gen mereka. Dalam algoritma genetika, dua solusi yang baik dikombinasikan untuk membentuk solusi baru yang lebih baik. Komponen algoritma genetika. Dalam algoritma genetika, terdapat beberapa komponen utama yang bekerja bersama untuk menemukan solusi terbaik. Berikut adalah komponen-komponen tersebut. 1. Kromosom atau kromosom. Apa itu? Kromosom adalah representasi dari solusi dalam bentuk tertentu, seperti biner, angka, atau string. Contoh, jika kita mencari rute terpendek, maka kromosom bisa serupa urutan kota yang dikunjungi. Jika kita menyelesaikan masalah optimasi, kromosom bisa berupa angka biner. Contoh, 10, 10, 11. 2. Populasi. Apa itu? Sekumpulan individu atau kromosom yang membentuk satu generasi. Mengapa penting? Semakin besar populasi, semakin luas cakupan pencarian solusi. Bagaimana dibuat? Biasanya dibuat secara acak pada awal proses. 3. Fungsi fitness atau fitness function. Apa itu? Sebuah fungsi untuk mengukur seberapa baik suatu solusi. Bagaimana cara kerjanya? Setiap individu atau kromosom diuji menggunakan fungsi fitness, dan yang memiliki nilai terbaik akan dipilih. Contoh, dalam traveling salesman problem atau TSP, fungsi fitness bisa berupa total jarak perjalanan atau semakin kecil semakin baik. Dalam optimasi portofolio saham, fitness bisa berupa keuntungan maksimal dengan risiko minimal. 4. Seleksi atau selection. Apa itu? Proses memilih individu terbaik untuk dikawinkan dan menghasilkan generasi baru. Metode seleksi Raoult-Well selection. Peluang dipilih berdasarkan nilai fitness.
Tournament selection. Beberapa individu dipilih secara acak. Yang terbaik diambil. Rank selection. Individu diurutkan berdasarkan fitness dan dipilih berdasarkan peringkat. 5. Crossover atau rekombinasi. Apa itu? Proses menggabungkan dua individu untuk membentuk individu baru. Bagaimana cara kerjanya? Kromosom dari dua individu dipotong dan ditukar untuk menghasilkan solusi baru. Contoh metode crossover. One point crossover. Memotong di satu titik dan menukar bagian akhir. 2 point crossover. Memotong di dua titik dan menukar bagian tengah. Uniform crossover. Pertukaran elemen secara acak berdasarkan probabilitas. 6 mutasi atau mutation. Apa itu? Perubahan kecil pada kromosom untuk menjaga keanekaragaman solusi. Mengapa penting? Menghindari konvergensi terjebak dalam solusi yang kurang optimal. Contoh mutasi. Jika kromosom direpresentasikan dalam biner 101010, mutasi bisa mengubah 1 bit 101110. Dalam optimasi rute, mutasi bisa berupa pertukaran dua kota dalam jalur perjalanan. Keunggulan algoritma genetika. Algoritma genetika memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan dalam menyelesaikan berbagai masalah optimasi. Berikut adalah beberapa keunggulan utama. Dapat menangani pencarian global. AG tidak mudah terjebak dalam solusi lokal atau lokal optima seperti metode konvensional lainnya, seperti hill climbing. Dengan adanya mekanisme seleksi, crossover, dan mutasi, AG dapat terus menjelajahi ruang solusi yang luas hingga menemukan solusi yang lebih baik. Contoh, dalam masalah traveling salesman problem atau TSP, AG dapat menemukan jalur perjalanan terpendek dengan mengeksplorasi berbagai kemungkinan jalur dibandingkan metode pencarian lokal biasa. 2. Tidak memerlukan informasi diferensial masalah. Banyak metode optimasi konvensional seperti gradient descent memerlukan informasi turunan atau banyak metode optimasi konvensional seperti gradient descent memerlukan
informasi turunan atau derivatif dari fungsi yang digunakan. IG tidak membutuhkan informasi ini, sehingga bisa diterapkan pada berbagai jenis fungsi yang kompleks atau tidak beraturan. Contoh, dalam optimasi parameter jaringan saraf tiruan atau neural network, IG dapat mencari bobot terbaik meskipun fungsi aktivasi yang digunakan tidak memiliki turunan yang jelas. Tiga, dapat diterapkan pada berbagai jenis masalah. IG bisa digunakan untuk optimasi diskrit maupun kontinu, serta dalam berbagai bidang ilmu seperti kecerdasan buatan, ekonomi, robotika, dan rekayasa. Fleksibilitas ini menjadikan IG sangat berguna dalam permasalahan non-linear atau non-linear, multiparameter, dan kompleks yang sulit diselesaikan dengan metode biasa. Contoh, optimasi jadwal. Mengatur jadwal kuliah atau produksi agar lebih efisien. Optimasi rute. Mencari rute terpendek untuk pengiriman barang. Optimasi keuangan. Menentukan kombinasi investasi terbaik di pasar saham. Kelemahan algoritma genetika. 1. Prosesnya bisa lambat. IG seringkali membutuhkan banyak iterasi untuk menemukan solusi optimal. Dibandingkan metode optimasi lain seperti gradient descent, IG cenderung lebih lambat karena harus menjalankan evaluasi fitness berulang kali untuk banyak individu. Contoh, dalam optimasi jadwal kuliah, IG mungkin perlu menguji ribuan kombinasi jadwal sebelum menemukan yang terbaik, sehingga prosesnya memakan waktu. 2. Memerlukan tuning parameter yang baik. Parameter seperti ukuran populasi, tingkat mutasi, dan probabilitas crossover harus diatur dengan tepat. Jika parameter tidak sesuai, algoritma bisa mengalami konvergensi prematur atau justru membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menemukan solusi yang baik. Contoh, tingkat mutasi terlalu rendah. Solusi menjadi stagnan dan sulit keluar dari lokal optima. Tingkat mutasi terlalu tinggi. Algoritma kehilangan informasi penting dari solusi terbaik sebelumnya. 3. Tidak terlalu menemukan solusi optimal. IG bekerja dengan pendekatan probabilistik, bukan deterministik, sehingga hasilnya bisa berbeda setiap kali dijalankan. Tidak ada jaminan bahwa IG akan menemukan solusi yang benar-benar optimal, terutama jika ruang pencarian sangat besar. Contoh, dalam traveling salesman problem atau TSP, IG mungkin menemukan rute yang sangat baik, tetapi tidak selalu yang paling optimal dibandingkan metode
khusus seperti Brains and Bone. Tantangan dalam algoritma genetika. Berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan algoritma genetika atau AG. Meskipun AG memiliki banyak keunggulan, terdapat beberapa aspek yang masih menjadi tantangan dalam implementasi dan penggunaannya. 1. Pemilihan parameter yang optimal. AG memiliki beberapa parameter penting seperti ukuran populasi, tingkat mutasi, dan probabilitas crossover. Menentukan kombinasi parameter yang tepat seringkali membutuhkan eksperimen yang intensif karena performa AG sangat bergantung pada parameter ini. Solusi menggunakan metode grid search atau Bayesian optimization untuk mencari parameter terbaik. Menggunakan adaptive genetic algorithms yang dapat menyesuaikan parameter secara dinamis selama proses evolusi. Contoh, jika tingkat mutasi terlalu rendah, AG bisa mengalami konvergensi prematur atau terjebak di solusi lokal. Jika tingkat mutasi terlalu tinggi, AG bisa kehilangan solusi terbaik yang sudah ditemukan. 2. Skalabilitas untuk permasalahan besar. AG bisa menjadi tidak efisien ketika diterapkan pada permasalahan dengan dimensi yang sangat besar. Waktu eksekusi dan kebutuhan memori bisa meningkat drastis jika jumlah individu dan iterasi sangat banyak. Solusi menggunakan parallel genetic algorithms atau PGA untuk mempercepat proses penggunaan komputasi paralel. Mengombinasikan AG dengan metode optimasi lain seperti simulated annealing atau particle swarm optimization atau PSO untuk meningkatkan efisiensi. Contoh, dalam optimasi jadwal produksi pabrik besar, jumlah kemungkinan kombinasi sangat besar sehingga AG bisa membutuhkan waktu eksekusi yang lama. 3. Interpretabilitas solusi yang dihasilkan. Dalam beberapa kasus, solusi yang dihasilkan oleh AG sulit untuk diinterpretasikan atau dijelaskan. Hal ini menjadi tantangan terutama dalam bidang yang membutuhkan transparansi tinggi seperti medis atau keuangan. Solusi menggunakan post-processing untuk menyederhanakan hasil solusi. Mengembangkan metode visualisasi yang membantu memahami pola yang dihasilkan AG. Contoh, dalam optimasi investasi saham, AG bisa menemukan kombinasi portofolio yang optimal, tetapi sulit menjelaskan mengapa kombinasi tersebut yang terbaik. Kesimpulan, algoritma genetika adalah teknik optimasi berbasis evolusi yang meniru seleksi alam. Memiliki keunggulan dalam eksplorasi solusi global tetapi juga memiliki tantangan seperti tuning parameter dan skalabilitas. Diterapkan dalam berbagai bidang seperti optimasi, machine learning, robotika, dan keuangan.
Perkembangan masa depan mencakup integrasi dengan AI modern seperti deep learning dan reinforcement learning. Dengan terus berkembangnya teknologi, algoritma genetika akan menjadi bagian penting dalam pemecahan masalah kompleks di berbagai bidang. Nah, ini biodata saya. Nama Paresa, NPM 23 01 2032. Prodi Teknik Informatika. Semester 4, tempat tanggal lahir Sumber Padi 8 Maret 2004. Tempat tinggal Dusun 4, Desa Sumber Padi, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Mungkin hanya itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.